karakteristik huruf hijaiyah. Tugas mata kuliah Tahsinul Kitabah oleh dosen pengampu Bapak Hadi Syarifi. Baiklah, sebelum kita mengetahui secara lebih dalam mengenai karakteristik huruf hijaiyah itu, kita harus tahu dulu nih apa itu karakter, apa itu karakteristik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, karakteristik adalah tanda, ciri atau fitur yang bisa digunakan sebagai identifikasi. Jadi, karakteristik adalah sifat khusus yang bisa disesuaikan dengan perwatakan. Nah, karakteristik huruf hijaiyah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, itu ada sifat lazimah. Sifat lazimah. Nah, apa sih itu sifat lazimah? Apa itu sifat lazimah? Sifat lazimah adalah sifat yang memiliki lawan. Yang pertama, jadi sifat lazimah ini terbagi lagi nih menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu hamz. Apa itu hamz? Hamz adalah keluarnya nafas atau hembusan nafas. Nah, huruf dari hamz ini fahassaha, syahsun, sakata. Fa, ha, sin, ha, shin, kha, shad, sa, sin, kaf, ta. Nah, dari beberapa huruf hamz ini kita ambil nih huruf sin misalnya. Karakter dari huruf sin ini dia hamz, misalnya as, is, us, as. Ketika misalnya kita meletakkan tangan kita di depan mulut, pasti itu seperti ada hembusan nafas atau keluar nafas. As, is, us, yuwas, lisufi. Nah, itu tadi hamz. Kemudian setelah hamz itu hamz ini ada kebalikannya, yaitu jahar. Temannya jahat atau lawannya jahat. Jahar ini adalah tidak keluar nafas. Hurufnya itu ada jim. Karakter huruf jim ini dia tidak keluar nafas, itu misalnya aj, ij, uj. Dia tidak seperti karakter huruf sin tadi, tidak seperti hamz tadi. Kemudian yang kedua, sifat lazimah yang kedua itu ada syiddah. Apa itu syiddah? Syiddah adalah tertahan suara. Huruf dari syiddah ini itu ada alif kotin, bakat. Alif atau hamzah, jim, dal, qaf, qa, ba, kaf, ta. Misalnya dari beberapa huruf syiddah ini kita ambil karakter hamzah ini. Jika dia fathah, a, ketika kita melafazkannya itu dia seperti tertahan.
Nah, jadi ketika melafazkannya itu dia misalnya contohnya itu as, wal as. Wal as, as dia durasinya panjang, beda dengan syiddah tadi. Dia tertahan otomatis durasinya pendek, sedangkan rokhwa ini durasinya panjang. As. Di antara syiddah dan rokhwa ini ada yang namanya tawasud atau bainiyah. Apa itu tawasud dan bainiyah? Antara pertengahan syiddah sama rokhwa, dia membacanya sedang. Misalnya nih, bin Umar. Karakter dari lam ini misalnya al, il, ul, dia tidak dengan durasi pendek atau syiddah dan juga tidak dengan durasi panjang. Intinya dia pertengahan atau bacanya itu sedang. Nah, kemudian setelah syiddah ini ada yang ketiga, sifat lazimah yang ketiga itu isti'la. Nah, apa itu isti'la? Isti'la itu lidah naik, intinya tinggi, naik atau tinggi. Huruf dari isti'la ini ada khusus, galati, pil. Kho, sod, bo, ghain, po, qaf, wo. Misalnya dari beberapa huruf isti'la ini kita ambil kho dan ghain. Contoh, misalnya kho, al, il, Nah, jadi lidah itu naik ketika naik ke ujung lidah itu naik ketika lidah itu naik ketika melafazkannya atau melafalkannya. Nah, kebalikan dari isti'la ini ada yang namanya istifal. Istifal ini lidah turun. Ketika melafazkannya itu lidah kita itu turun. Beda dengan isti'la tadi, lidah itu naik ketika melafazkannya. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya sifat lazimah yang keempat itu ada yang namanya itbaq. Apa itu itbaq? Itbaq itu adalah terhubung antara lidah dengan langit-langit. Nah, hurufnya itu shad, wa, ta, dha. Dari beberapa huruf itbaq ini kita ambil misalnya shad, alf, if, uf, alf, if, us. Nah, jadi antara lidah kita ini dengan langit-langit mulut kita itu menyatu. Alf,
is, ul. Kemudian kebalikan dari idgham ini ada yang namanya infitah. Infitah ini melepaskan karakter hurufnya itu, dia kebalikan dari idgham lagi. Dia terpisah antara lidah dengan langit-langit mulut. Kemudian yang kelima itu sifat lazimah yang terakhir itu ada idlaq. Apa itu idlaq? Idlaq itu mudah. Hurufnya itu firra, min, tubin. Dari beberapa hurufnya ini kita ambil misalnya mim, am, misalnya am, man, min, am. Nah, ketika kita melafazkannya itu dia mudah, tidak ada dekokan, tidak dengan hamas, am. Kemudian kebalikan dari idlaq ini ada yang namanya ismat. Ismat ini artinya sulit, kebalikan dari idlaq ketika melafalkannya. Gitu. Kemudian selesai nih pembahasan mengenai karakter atau sifat lazimah. Kemudian karakteristik huruf hijaiyah yang kedua itu ada sifat aridah. Nah, sifat aridah. Apa itu sifat aridah? Sifat aridah adalah sifat atau karakter yang tidak karakter huruf hijaiyah yang tidak memiliki lawan, kebalikan dari sifat lazimah tadi. Hurufnya yaitu nah, sifat aridah ini dibagi lagi nih menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada sofir. Sofir, apa itu sofir? Sofir artinya menyerupai suara desisan burung. Hurufnya, huruf sofir ini sin, qaf, zai. Nah, misalnya as, al, az, dia seperti ada desisan, menyerupai suara desisan burung. Kemudian yang kedua yaitu qalqalah. Qalqalah ini artinya memantul. Hurufnya qutbu jadi. Nah, ini qutbu jadi ini menurut Matan Jazari. Kemudian sekarang ini itu memakai di toko baju. Tahu? Di toko baju. Misalnya dari beberapa huruf qalqalah ini kita ambil contohnya qaf misalnya. Karakter huruf qaf ini atau sifat huruf qaf ini misalnya alqa. Misalnya qaf, alqa. Misalnya ba, ab. Misalnya ja atau jim, aj. Misalnya dal, ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad. Dia tidak dijeda. Dan juga ketika membaca ahad, dia tidak ada de-nya itu tidak ada hamzahnya di belakangnya. Misalnya ahad, ahad, tidak begitu, tapi ahad, ahad.
seperti pantulan, seperti ada pantulan ketika melafazkan karakter huruf qaf ini atau dal atau ko dari huruf qalqalah ini. Kemudian yang ketiga itu ada lin. Lin ini artinya suara lembut atau halus. Hurufnya yaitu lam, hurufnya itu waw sama ya. Nah misalnya fathah, ketika fathah ini bertemu dengan waw atau ya, misalnya al, ai, dia melafazkannya itu dengan suara lembut, dia tidak ditekan, misalnya al, ai, dia tidak ditekan, tapi dengan melafazkannya itu seperti menghayun dengan suara lembut, al, ai. Nah kemudian yang keempat itu ada yang namanya inhirab. Inhirab ini artinya berbelok atau menyimpang. Nah, hurufnya itu lam sama ro. Misalnya al, la, ro. Dia ketika membaca lam atau ro ini dia seperti ada belokan. Kemudian yang kelima yaitu takrir. Apa itu takrir? Takrir adalah artinya yaitu bergetar. Huruf dari takrir itu ada ro. Dia cuma punya satu huruf, ro. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak boleh lebih dari 2 kali getaran. Misalnya roh, dia cukup 2 kali getaran saja, tidak boleh lebih. Ar, ir, ur, ar, ir, ur, ar, ir, ur, gitu. Karakter dari cok tadi. Kemudian yang keenam sifat aridah yang keenam itu sifat aridah yang keenam itu tafasyi. Nah, apa itu tafasyi? Tafasyi adalah angin menyebar di mulut. Nah, huruf dari tafasyi ini adalah sin. Misalnya ash, ish, minasyaiton. Angin itu penuh, seperti penuh di dalam mulut. Ash, minash. Tapi dia tidak boleh, mulut itu tidak boleh monyong, tidak boleh. Cukup ash, minash, tidak boleh monyong. Kemudian yang ketujuh itu ada yang lebih sulit lagi, yaitu istiqolah. Arti dari istiqolah ini memanjang. Hurufnya yaitu bo. Mungkin ada sebagian yang susah dalam mengucapkan atau melafazkan karakter dari bo ini. Cara membacanya benar itu misalnya wa al il ul. Dia tidak boleh sama seperti wo, tapi ya misalnya al il, dia
tadi ada sifat lazimah dan sifat amidah. Nah, ini tadi ada beberapa bagian atau karakter dari huruf-huruf hijaiyah yang termasuk dalam sifat karakter huruf hijaiyah. Nah, mungkin sekian dari saya mengenai karakteristik huruf hijaiyah. Bila ada kata atau ucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.